Saudara, pasca viralnya video perundungan yang dialami YouTuber Ferdian Paleka dengan kedua temannya di sel tahanan Satreskrim Polrestabes Bandung, Jawa Barat, hal ini mendapat kecaman pihak keluarga dan juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Komnas HAM menilai perlakuan yang dialami Ferdian dan rekannya merendahkan martabat manusia. Tak lama setelah YouTuber Ferdian Paleka berhasil ditangkap polisi dalam pelariannya di Pelabuhan Merak, Banten hari Jumat lalu, publik kembali dihebohkan dengan munculnya potongan video yang memperlihatkan Ferdian dan dua rekannya dibuli oleh tahanan lainnya di sel tahanan Satreskrim Polrestabes Bandung. Polrestabes Bandung mengakui peristiwa di dalam video tersebut benar adanya. Saat ini kepolisian sudah memisahkan sel Ferdian CS dengan sel tahanan lainnya. Yang benar itu terjadi karena para tahanan sebelumnya merasa tidak suka dengan kelompok Ferdi ini karena kelakuannya pada saat di luar yang memberikan makanan sampah kepada masyarakat, sehingga mereka tidak suka, sehingga tahanan ini melakukan pembulian kepada Ferdi CS. Tidak terima atas perlakuan yang dialami putranya, pihak keluarga Ferdian, TB, dan Aidil akan melaporkan aksi perundungan ke Komnas HAM Bandung. Sungguh membuat pihak orang tua menjadi sangat marah dan sedih karena lihat kondisi anak-anaknya yang menjadi viral dalam kondisi telanjang, disuruh push up, kemudian bahkan sampai ada pemukulan juga. Yang di dalam kantor polisi masih bisa adanya perlakuan yang kasar gitu. Jadi selebihnya kami berharap kepada pihak kepolisian untuk bisa menghukum seadil-adilnya terhadap perundungan kepada anak kami gitu kan. Viralnya video perundungan terhadap Ferdian dan teman-temannya juga menuai kecaman dari Komnas HAM. Sebagaimana yang kami kutip dari detik.com, Komisioner Komnas HAM menyatakan dengan tegas bahwa apa yang dilakukan oleh Ferdian itu adalah perilaku yang merendahkan martabat manusia. Dan penting bagi penegak hukum di Indonesia untuk memberikan penegakan hukum yang maksimal agar perilaku kayak gitu tidak boleh terjadi lagi. YouTuber Ferdian Paleka bersama kedua rekannya, TB dan Aidil, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus prank sampah. Ketiganya dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, baru beberapa hari menekam di tahanan Mapolrestabes Bandung, Jawa Barat, YouTuber Ferdian Paleka dan dua temannya dibuli atau mengalami perundungan tahanan lain. Video perundungan itu pun telah beredar di media sosial. Apa langkah Ferdian Paleka selanjutnya? Telah terhubung dengan kuasa hukum Ferdian Paleka, Rohman Hidayat. Selamat malam, Bung Rohman. Selamat malam, Mas. Iya, saya ingin Anda mungkin ngeset televisi, saya ingin kemudian memutarkan sedikit ya apa yang dialami oleh Ferdian Paleka. Begini, Mas. Iya, sebentar, Bung. Kita akan putarkan sedikit, Bung, ya. Sebentar. Ya. Iya. Baik, ini sengaja kita tidak menaikkan audionya, suaranya, karena ada kata-kata yang tidak pantas kemudian di video ini. Namun kita bisa melihat bagaimana kemudian kondisi pada saat perundungan itu terjadi. Ini di ruang tahanan, betul ya, Bung Rohman ya? Saya kira itu tempatnya memang ruang tahanan, Mas. Di Polrestabes Bandung, Jawa Barat? Betul. Oke, apa yang terjadi sesungguhnya, Anda bisa ceritakan? Jadi begini, Mas, memang ini sedikit unik ya dari awal. Ya. Saya dapat kontak, kemudian berhubungan dengan keluarga ketika sesudah ekspos. Ekspos itu kan Ferdian PS itu sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya secara terbuka pada saat ekspos. Bahkan pada saat ekspos pun ada di sana dan dia mengakui setiap perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah dan memohon maaf. Itu intinya. Meskipun itu tidak menghapuskan proses hukum. Betul. Ya.
betul sekali, itu tidak menghilangkan proses hukum, bahkan masuk ke tahapan berikutnya proses hukum, yaitu penyidikan. Iya. Jadi setelah ekspos, kita dampingi BAP, dan yang pada saat itu diperiksa itu adalah Ferdian dan satu temannya. Dia terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya jelas dan lugas dia ceritakan di dalam BAP. Nah, setelah selesai BAP, itu akhirnya kita pulang dan Ferdian CS dimasukkan ke dalam tahanan. Itu hari Jumatnya. Itu hari pertama berarti masuk ke tahanan ya? Betul, betul. Nah, saya tahu kejadian ini ketika pagi-pagi saya dapat WA dari seorang teman, ternyata video terjadinya perundungan itu nyampe ke saya pagi-pagi. Jadi kurang lebih jam 8 nyampe ada video masuk ke WA saya, dan di situ diperlihatkan memang seperti yang ada tersebar di YouTube videonya. Gitu, Mas Aiman. Iya, artinya masuk pertama kali ke dalam sel tahanan di Polrestabes Bandung langsung kemudian dibully? Ya, itu hari pertama itu. Ferdian Iya. ditangkap, diekspos hari Jumat siang kalau tidak salah. Kemudian Jumat malam, ya kejadiannya katanya itu malam hari menjelang pagi kalau tidak salah. Oh, oke. Itu yang mau mengambil video siapa, Bung Rohman? Nah, ini yang kita pertanyakan kepada pihak penyidik. Saya lihat kemarin di televisi juga Pak Kapolres sudah menyatakan bahwa dia menindak tegas pelaku pembuat video itu. Dan sampai hari ini pun kita tidak tahu siapa pelakunya. Yang jelas dapat informasi bahwa itu sesama tahanan di dalam. Sesama tahanan boleh memegang handphone? Nah, inilah pertanyaan kita selama ini. Kok bisa di tengah COVID seperti ini masih ada handphone yang masuk? Pak Kapolres bilang bahwa handphone itu diselundupkan melalui makanan. Pertanyaan kita pun, apakah makanan itu tidak diperiksa? Ya kan? Harusnya kan diperiksa dulu. Oh, Pak Kapolres menyatakan seperti itu ya? Ya, Pak Kapolres Diselundupkan melalui makanan, handphone itu? Dalam wawancaranya kemarin saya lihat di televisi menyatakan bahwa itu masuk melalui makanan. Dan harusnya kan bagian tahanan atau barang bukti yang, ya khususnya bagian tahanan kan itu harus memeriksa dulu makanan-makanan yang masuk ke dalam. Ya. Nanti kami akan coba untuk kemudian mengkonfirmasi hal ini kepada Polrestabes Bandung Jawa Barat atau ke Polda Jawa Barat. Saya ingin bertanya, Anda tentu setelah kejadian ini sudah berbicara dengan Ferdian Paleka, betul ya? Sudah. Itu bisa diceritakan, itu jam berapa, lalu kemudian kok tiba-tiba tahu? Kan selama ini nggak semua orang tahu, apalagi di tahanan yang kemudian tersekat informasinya. Bagaimana kemudian mereka ketika pertama kali datang Ferdian, tahanan yang lain langsung tahu bahwa ini yang melakukan prank atau video YouTube gurauan yang keterlaluan. Saya katakan keterlaluan karena memang melanggar hukum. Betul. Saya tidak tahu persis teknisnya seperti apa, Mas. Cuman kan ini ada 3 tersangka. Sebelumnya 1 orang tersangka sudah diserahkan sebelumnya masuk ke dalam tahanan. 1 orang tersangka sudah masuk ke dalam tahanan, dan kemudian diikuti oleh Ferdian dan 1 temannya lagi. Jadi mungkin saja informasi sudah tersebar karena 1 tahanan sudah masuk sebelumnya. Gitu. Jadi Ferdian itu menyusul. 1 orang tersangka sudah menyerahkan diri dan diantar oleh pihak keluarganya ke Polrestabes. Begitu. Jadi mungkin informasi sudah menyebar di dalam tahanan, sehingga ya dalam tahanan pun tahu bahwa akan masuk pelaku lainnya ya. Ya mungkin 2 orang itu tadi, Ferdian dan 1 lagi Aidil. Yang sudah masuk namanya Tubagus, kemudian yang hari Jumat itu adalah Ferdian dan Aidil. Apa yang disampaikan Ferdian sesaat setelah ia mengalami perundungan? Apa yang ia ceritakan? Mungkin Anda bisa berbagi kepada kita? Tadi saya kebetulan sebentar bertemu dengan tersangka. Kebetulan juga saya bawa keluarganya untuk menengok keberadaan terakhir sambil kita mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan pengalihan tahanan. Kita sempat bertemu, ya jelaslah orang tua itu terharu sekali dan mempertanyakan secara fisik memang mereka tidak ada tanda-tanda lah secara fisik. Tapi tidak ada kontak fisik maksudnya ya? Ya, tidak ada kontak. Tidak ada penganiayaan, tidak ada pemukulan, tidak ada sentuhan fisik, kontak fisik. Ya, tidak ada bekasnya mungkin, Mas. Tidak ada bekasnya. Anda meragukan itu bahwa mungkin ada sebelumnya? Mungkin saja, Mas. Mungkin saja terjadi. Kenapa Anda bisa mengatakan itu? Ya
Ya mungkin karena ketakutan juga dia tidak bercerita terus terang kepada saya. Yang jelas dia mengalami trauma saja Mas di dalam. Gitu. Apa yang ia sampaikan? Ya dia trauma, intinya ya dia berharap segera dikabulkan pengalihan tahanan atau penangguhan karena ya kondisi di dalam sendiri dia merasa kemarin merasa tidak nyaman ya karena perundungan dari napi yang lain. Tapi kondisi ini dengan sigap Pak Kapolres kemarin juga bertindak, ya keadaan agak tenang di dalam. Dan memang sekarang benar-benar steril. Ya, karena visualnya agak gelap, saya ingin Anda menjelaskan sedikit. Itu dibuka baju, dimasukkan ke dalam tong sampah begitu? Di video yang saya miliki itu memang dibuka baju, mohon maaf tinggal memakai pakaian dalam saja. Oleh siapa? Ya itu napi yang di dalam. Saya tidak tahu oleh siapa sampai hari ini. Yang jelas itu dia hanya memakai pakaian dalam saja, disuruh push up. Itu yang saya lihat. Video yang saya miliki seperti itu. Ada yang masuk ke tong sampah? Saya melihat agak samar, gelap. Ya agak samar juga, agak gelap. Memang videonya agak gelap. Berarti kejadiannya jelas itu malam sekali lah menjelang subuh kelihatannya. Dan itu dimandikan, dicukur, kemudian dimandikan, disuruh push up dalam keadaan pakai celana pakaian dalam saja. Oke, jadi basah-basah itu ya? Ya. Itu pasti dalam kondisi basah kelihatan. Oke. Berapa lama mungkin Ferdian sempat cerita dilakukan perundungan, pembulian itu? Dia bilang kurang lebih tadi, kalau tidak salah ya kurang lebih hampir ya sekitar 1 jaman lah. 1 jam? Oke, baik. Ya. 1 jam. Ada berapa tahanan yang lain di sana? Saya tidak tahu jumlahnya ada berapa, yang jelas saya tidak bertanya ya, karena memang saya hanya bertanya ke pihak penyidik pun bahwa kondisi sekarang tersangka sudah mulai nyaman di dalam dan tidak terjadi lagi hal seperti itu, dan mungkin ini jadi perhatian juga bagi napi-napi yang lain, tidak terjadi lagi sekarang di dalam tahanan, tetapi jelas traumanya masih tetap ada. Iya. Ia sempat menyatakan bahwa menyesal sekali apa yang kemudian telah ia lakukan dan ini merupakan tindakan konyol yang tidak boleh ditiru oleh siapapun. Mas Aiman begini, pada saat ekspos dia secara terbuka tidak merasa tertekan. Ketika para wartawan bertanya secara langsung ingin menanya langsung kepada tersangka menjelaskan bahwa dia sangat menyesal. Bahkan dia mengakui segala perbuatannya itu tidak baik dan tidak boleh dicontoh perbuatannya. Dia sudah akui itu juga kepada saya. Bahkan termasuk orang tuanya sendiri ke saya menyatakan bahwa itu dia tidak membenarkan tindakan itu. Bahkan ya sebenarnya mungkin orang tuanya juga marah ketika anak-anaknya bertindak seperti itu. Tetapi kejadian kemarin hari Sabtu ketika dilakukan perundungan terhadap 3 tersangka itu, sampai akhirnya ketiga orang tua tersangka itu datang ke kantor, kemudian meminta saya mengajukan permohonan penangguhan ataupun pengalihan tahanan, bahkan meminta untuk mengajukan perlindungan hukum kepada Kepolisian Republik Indonesia atau ke Komnas HAM terhadap perlakuan anak-anaknya. Perlakuan yang diterima oleh anak-anaknya ini memang mereka akui tindakan anak-anaknya melakukan prank terhadap waria itu memang bukan tindakan yang benar, melawan hukum. Memang dia akui dan orang tuanya pun tidak membenarkan. Ya, memberikan sampah ya. Betul. Di dalam kotak mie instan. Orang tuanya pun marah dan memang itu tidak baik, itu melanggar hukum. Bahkan ketika ini diproses pun orang tuanya sendiri ya sudah mengikuti proses hukum ini supaya dilanjutkan sebagaimana mestinya. Tetapi ketika setelah terjadi perundungan ini, kemudian orang tua mana sih yang akan tega melihat anaknya, meskipun anaknya bersalah dalam kondisi hampir telanjang, dilakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, orang tua beranggapan bahwa perbuatan ini sangat tidak manusiawi. Memang perbuatan anak-anaknya salah, melanggar hukum. Tapi perbuatan yang dilakukan sesama napi di dalam itu memang perbuatan yang tidak manusiawi dan melanggar hukum. Dan ancaman hukumannya Pak Rohman tentu tidak main-main, 12 tahun penjara. Ada pasal Undang-Undang ITE yang dijerat, salah satunya 12 tahun penjara. Saya ingin bertanya, kenapa kemudian ketika ia merasa menyesal, ia merasa bersalah, lalu kemudian sempat buron, dicari beberapa hari oleh polisi, bahkan pekan lalu sebelum ditangkap, saya mewawancarai Kasat Reskrim Polrestabes Bandung dan memberikan ultimatum kepadanya untuk segera menyerahkan diri. Beberapa jam kemudian setelah wawancara itu, yang bersangkutan tertangkap. Jadi begini,
sepengetahuan saya, orang tua tersangka Ferdian berkomunikasi dengan pihak kepolisian dan menyampaikan informasi bahwa orang tua tersangka akan membawa tersangka untuk menyerahkan diri. Itu saja. Dan teknisnya pun sudah untuk menyerahkan ke kantor polisi tertentu lah yang terdekat, di mana nanti akan dijemput oleh pihak penyidik polisi dari Polrestabes Bandung. Tetapi menurut keterangan orang tua, Ferdian ini ketakutan sampai akhirnya tetap ingin diantarkan oleh orang tuanya ke kepolisian. Tetapi dalam perjalanan menuju Bandung itu kemudian ditangkap. Itu saja, karena memang ketakutan posisi Ferdian. Meskipun beberapa hari proses buronnya, tidak hanya 1-2 hari. Betul. Iya, tapi ya pengacara tentu punya alibi sendiri, meskipun polisi juga punya bukti sendiri. Baik, nanti mungkin keduanya akan dipertemukan di peradilan dan kemudian nanti akan disidang. Mudah-mudahan sidangnya nanti bisa berjalan dengan lancar dan juga adil. Terima kasih Bung Rohman Hidayat, penasihat hukum dari Ferdian Paleka, YouTuber yang melakukan prank dan melanggar undang-undang ITE dan terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Saya akan segera kembali, saya akan mencoba untuk menghubungi ke Polrestabes Bandung, Jawa Barat atau ke Polda Jawa Barat, dan juga nanti ada Kompolnas serta Komnas HAM yang akan bergabung bersama saya. Saya akan segera kembali saat lagi, saudara.